Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang masih jadi topik hangat ada polemik Ruben Onsu dan Sarwenda yang kian memanas dan seolah tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bukan hanya Ruben dan Sarwenda yang jadi sorotan, sang adik Jordi Onsu mendadak jadi sasaran komentar pedas netizen. Dan saat konflik memanas, muncul pula nama Natalie Holscher yang tak bisa menyembunyikan kegeramannya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang-orang di sekitar Ruben Onsu dan Sarwenda bahkan orang lain satu persatu mulai bersuara? Langsung saja ini dia informasi selengkapnya. Besti, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya masih jauh dari kata usai. Di balik berbagai pernyataan yang selama ini beredar di ruang publik, muncul pengakuan baru dari pihak Sarwenda yang cukup mengejutkan. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwo, pihak Sarwenda mengungkap bahwa mereka telah lebih dahulu mengajukan pengaduan secara online pada tanggal 22 Juni 2026 lalu. Pengaduan tersebut diklaim berkaitan dengan persoalan pengaduan anak dan juga nafkah nih Besti. Lalu kami juga melakukan pengaduan online di tanggal 22 pagi jam 10. Ya, yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Ya, apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini. Menurut Chris Samsiwo, materi yang disampaikan dalam pengaduan tersebut bukanlah perkara yang terjadi dalam waktu singkat, melainkan akumulasi berbagai hal yang diklaim dirasakan kliennya sejak awal pernikahan hingga kondisi yang terjadi saat ini. Pernyataan ini sontak memunculkan tanda tanya besar. Jika benar pengaduan itu telah lebih dulu diajukan, lalu mengapa publik baru mengetahuinya sekarang? Apakah ada fakta-fakta yang selama ini sengaja disimpan rapat? Menariknya lagi nih Besti, pihak Sarwenda menegaskan bahwa kehadiran mereka ke KPAI bukan karena adanya laporan dari Ruben Onsu, melainkan untuk menindaklanjuti laporan yang telah mereka buat sebelumnya. Berarti mengadukannya sebelum RO ini ya Bang ya? Sebelum. Ya. Nah, hari ini kami hadir bukan karena laporan RO, tapi karena laporan kami jelaskan semua kronologisnya seperti apa. Pernyataan tersebut seolah menjadi sinyal bahwa kedua kubu memiliki versi masing-masing mengenai kronologi konflik yang terjadi. Di satu sisi, Ruben menyampaikan keresahannya terkait hubungan dengan anak-anak yang semakin renggang karena dipersulit bertemu. Namun di sisi lain, pihak Sarwenda merasa memiliki cerita yang juga perlu didengar. Lalu, siapa yang sesungguhnya menyimpan fakta yang paling lengkap? Dan mungkinkah semua ini hanya puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih besar? Di tengah panasnya polemik yang terus bergulir, pihak Sarwenda ternyata masih membuka pintu komunikasi nih Besti. Bahkan menurut kuasa hukum Sarwenda, pihaknya telah mengundang Ruben Onsu untuk hadir dalam sebuah pertemuan yang diharapkan dan bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan yang terjadi. Pertemuan sudah kami undang, masalah mereka hadir apa enggak ya kami persilakan. Ya, kalau memang mereka nggak bisa ya kami sangat menyayangkan, tapi kami berharap mereka bisa hadir dalam pertemuan itu, ya, karena yang kami undang bukan hanya kuasa dengan kuasa, tapi dengan klien. Ya, kami berharap ada ditemu, tidak lagi ribut-ribut, karena gimana pun korban dari peristiwa ini bukan lagi para orang tuanya, ya, tetapi anak-anak. Jadi itu yang kami hindari. Dalam keterangannya, Chris menegaskan bahwa yang mereka undang bukan hanya kuasa hukum dengan kuasa hukum saja, melainkan klien dengan klien yakni Ruben Onsu dan Sarwenda. Karena bagi mereka yang jadi korban perang pernyataan di depan publik ini tak hanya mereka berdua, melainkan anak-anak mereka. Mungkinkah ini alasan mengapa pihak Sarwenda berulang kali menekankan pentingnya penyelesaian yang damai? Yang tak kalah menyita perhatian publik, ketika Chris Samsiwo menyinggung soal momen pertemuan Ruben Onsu dengan anak-anaknya sebelum keberangkatan ibadah umroh nih Besti. Menurut Chris, situasi tersebut terjadi berkat kebesaran hati Sarwenda. Benarkah demikian? Kemarin pertemuan dengan RO itu situasinya kebesaran hati Bu Endah, ya, karena apa? Anaknya dari Singapura datang, kalau nggak salah jam 3 sudah sampai, tapi tahu bapaknya akan flight umroh,
sama ibunya, ditunggulah biar bisa ketemu bapaknya. Artinya kan sebenarnya pertemuan itu sederhana dan mudah, ya, tidak sulit lah. Pernyataan ini sontak memunculkan spekulasi liar. Jika selama ini publik melihat persoalan pertemuan antara ayah dan anak sebagai sesuatu yang sulit terjadi, pihak Sarwenda justru menggambarkan sebagai sesuatu yang sederhana. Namun, benarkah sesederhana itu? Ataukah di balik pertemuan singkat tersebut tersimpan cerita lain yang belum sepenuhnya terungkap ke publik? Tak berhenti sampai di situ saja, Chris Samsiwo juga menyinggung soal sejumlah dokumen yang disebut telah dijelaskan kepada pihak terkait. Bukan tanpa alasan, Chris Samsiwo mengatakan bahwa mereka tak ingin terus-menerus saling membalas komentar karena khawatir akan berdampak pada anak-anak. Sebab di tengah derasnya perhatian publik dan media, kedua belah pihak sebenarnya memiliki kesempatan untuk terus menyampaikan versinya masing-masing. Namun kali ini pihak Sarwenda mengaku ingin menyerahkan penilaian kepada lembaga-lembaga yang dianggap lebih objektif. Mereka juga menegaskan tidak meminta pembelaan berlebihan dari siapapun. Yang mereka inginkan hanyalah penilaian berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Yang kami juga jelaskan juga prosesnya seperti apa, ya. Akta 39 kami jelaskan juga. Ini isinya, ya. Tapi kami tidak akan berbalas pantun dengan Bang Winola karena kasihan nanti anak-anak melihatnya ini kenapa orang tuanya terus-terusan gitu ya. Jadi kami serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang pas untuk menilai secara objektif. Kami tidak juga meminta pembelaan berlebihan, tapi objektif aja dengan bukti yang kami punya, kita sampaikan, moga-moga bisa mendapatkan yang terbaik buat anak-anak, terutama anak-anak, ya. Di tengah derasnya perhatian publik terhadap konflik Sarwenda dan Ruben Onsu, sorotan kini meluas ke orang-orang yang berada di lingkaran terdekat mereka. Salah satu nama yang mendadak menjadi perbincangan adalah Jordi Onsu. Pria yang selama ini dikenal cukup aktif mendampingi sang kakak dalam berbagai kesempatan itu mendadak menjadi sasaran komentar miring netizen. Bukan karena sebuah pernyataan kontroversial, bukan pula karena sebuah unggahan yang menghebohkan, melainkan karena sikapnya yang oleh sebagian warganet dinilai terlalu dingin dan terkesan menjaga jarak. Jordi tak tinggal diam nih Basti. Ia memberikan reaksi yang langsung mencuri perhatian banyak orang. Respon yang diberikan Jordi seolah menjadi sinyal bahwa dirinya tidak terlalu mempedulikan berbagai penilaian yang datang dari luar. Namun benarkah demikian? Ataukah selama ini Jordi sebenarnya sudah terlalu lelah menghadapi berbagai komentar yang terus mengarah kepada keluarganya? Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Kalau jadi disebut sombong dan cuek, maka sosok yang satu ini kembali harus berhadapan dengan komentar yang jauh lebih pedas. Ya, Giorgio kembali menjadi perbincangan panas warganet. Sejak kedekatannya dengan Sarwenda, gerak-geriknya tak luput dari perhatian publik. Bahkan yang tak ia lakukan pun tetap jadi bahan perbincangan. Seperti belum lama ini muncul komentar-komentar yang menudingnya hanya menumpang tenar kepada Sarwenda karena tidak memiliki pekerjaan di Basti. Alih-alih membiarkan tudingan itu berkembang liar, Giorgio memilih memberikan klarifikasi. Ia membantah bahwa anggapan dirinya bergantung pada Sarwenda dengan membeberkan sejumlah kegiatannya di samping harus berjualan live dari pagi ke pagi dengan sang kekasih. Buat para buzzer-buzzer yang ngomongin ya ini aku lagi di tempat kita ke atas aja Bang. Ya rooftop, nggak usah ingin aja. Kita para Sargios kita sabar aja ya. Jadi nanti udah jadi baru yang lain pada diem. Jadi sekarang kita mah tenang-tenang aja. Cuma lagi masih renovasi ya gitu. Yang belum di-spill bukan artinya nggak ada. Karena ya ngapain orang lagi mungkin masih 1,5 bulan lah ya. Ya sabar aja lah Pak. Ya kita belum bangun rumah. Kemarin aja kamu tambah lagi tuh. Iya, kalau bangun rumah tuh makan waktu ya guys. Jadi nanti ada ganti-ganti ini, belum lagi nanti rooftop juga lagi mau dibuat lagi renovasi. Jadi renovasi tuh jujur agak banyak gitu mau dibagusin. Jadi takes time guys. Jadi nggak apa-apa para Sargios, kan kalian tahu kita tidak pernah omong kosong. Bantahan itu sontak jadi perdebatan baru. Sebagian mendukung, tapi sebagian lagi masih mempertanyakan.
Dan sebagiannya lagi justru semakin penasaran mengapa namanya sebegitu sulitnya dilepaskan dari urusan konflik Sarwenda dan Ruben Onsu. Apakah ini yang disebut netizen Giorgio terlalu ikut campur dalam permasalahan Sarwenda dan Ruben? Tapi ini pasti ternyata Natalie Holscher juga ikut menyoroti situasi yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya lewat sebuah unggahan, ia terlihat geram melihat berbagai dinamika yang terjadi. Bahkan ia sempat menyinggung persoalan